Jalan menuju sukses dipenuhi banyak tempat parkir yang menggoda, yang bisa menjadi penghambat kita untuk menuju sampai ke tujuan. Hati-hati. Niki Pak Hartono, kembali ke syafaat nggih. Nggih. Kan menurut ajaran perilaku yang bisa mensyafaati adalah laku kita sehari-hari waktu di dunia, dan nantinya di alam sana lelaku kita itu kan menjadikan syafaat untuk kita gitu ya. Nah, ini seperti ini Pak Hartono, kalau sering kita dengar ya, dalam sambutan ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, rata-rata itu syafaat itu diberikan oleh Nabi Muhammad yang di sana. Nah, sedangkan menurut pengertian yang dalam kan tidak seperti itu. Nah, ini mohon pencerahan Pak Hartono agar para netizen nanti memahami, terutama yang belum paham. Monggo. Nggih. Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan pelengkap dari kekurangan-kekurangan perbuatan kita. Nah, syafaat itu datang dari Yang Maha Pencipta. Jadi kalimat yang selama ini terjadi, kalau menurut pendapat saya pribadi, itu ada yang kurang benar. Yang memberi syafaat itu adalah Yang Maha Pencipta. Nek cara Islami Allah, Muhammad sebagai lantaran. Jadi syafaat itu kita dapatkan pada saat kita masih hidup di dunia. Jadi tembung salah kaprah kemang, mugi-mugi kita pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Rasulullah sampai di hari akhir nanti. Lah hari akhir kuwi kapan? Kiamat itu juga bukan hari kehancuran. Asal kata dari bahasa qiyam. Qiyam kuwi apa? Ngadeg. Bangkit. Hari kiamat adalah hari kebangkitan. Di dalam Al-Qur'an wis dijelasno surat apa kuwi? Al-Ghasyiyah apa ya elingku. Tak buka eneh. Hari kebangkitan. Bukan hari kehancuran. Hari kebangkitan kesadaran diri kita. Bukan hari kehancuran dunia. Lah kuwi warane Gusti Allah to. Lah gak yo entek. Mosok Yang Maha Menciptakan kok yang Maha dadi yang Maha menghancurkan nih? Maha galak Pak ya. Bala itu terjadi kan karena karma pala kita sendiri, buah kita sendiri. Jadi syafaat itu pertolongan, kemudahan, pertolongan dalam pencerahan rohani. Itu terjadi di dunia Pak ya? Di dunia. Bukan di sana. Lah di sana kita terus ning endi? Karena di sana itu setelah raga kita mati, kita akan kembali kepada zat mutlak azali abadi, Gusti ingkang Maha Wisesa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa. Niku toh. Jadi ada kata-kata apa ya kemarin yang saya tulis di status itu. Jalan menuju sukses dipenuhi banyak tempat parkir yang menggoda, yang bisa menjadi penghambat kita untuk
menuju sampai ke tujuan. Hati-hati. Jangan kita parkir terlalu lama di tempat yang menggoda. Menggoda itu ada dua. Menggoda untuk asik dan menggoda untuk hancur. Terjebak pada perjalanan ini, pada keindahan, pada kelebihan, pada kekayaan, pada kemampuan untuk memberi pertolongan pada orang lain. Hati-hati. Ini baru tempat parkir, belum sampai ke tujuan. Nah, tujuan kita adalah kembali kepada Sang Maha Pencipta dalam wujud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bentuk nek sara Islame husnul khotimah, akhir yang baik. Nah, perjalanan rohani. Jadi syafaat itu datangnya langsung dari Allah. Melalui apa? Utusannya meneh. Yang berhak memberi syafaat itu Allah. Utusannya sapa? Yang Nabi Muhammad, wujud fisiknya. Tapi yang ada di dalam diri kita, cahaya yang terpuji yang disebut dengan Nur Muhammad. Itu sensornya. Pemancare tetap yang Maha Pencipta. Sensornya dianugerahkan kepada kita melalui Nur Muhammad. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Oh, mungkin ada ide atau kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada penemuan baru yang bermanfaat bagi orang lain sehingga kita mendapatkan tambahan rezeki dari karya yang kita ciptakan. Jadi menciptakan karya yang bermanfaat. Itu bentuk-bentuk syafaatnya seperti itu. Itu kita rasakan di selama kita masih hidup. Contoh tadi, tempat parkir yang menggoda antara surga dan neraka. Surga ki nek menurut Al-Qur'an ora enek bahasane. Neraka juga enggak ada. Bahasanya apa? Jannah dan nar. Nek cara basa Sanskerta nirwana. Nah, nar itu turunan dari nur. Nek nur ki cahaya yang murni, bukan sinar loh nggih. Bolak-balik jangan disamakan. Cahaya murni. Kok nek wis dadi nar, ya yang mungkin hati kita panas, hidup kita susah, batin kita menderita, hutang kita banyak, raga kita sakit, itu indikator dari neraka. Lah nek hidup kita bahagia, sesama keluarga rukun, kebetulan kok harta kita banyak juga, uang kita banyak juga, sehingga kita bisa bersedekah kepada orang lain untuk membahagiakan diri kita. Nah itu jannah. Jannah itu nek basa Sanskertane swarga atau swarga, di Indonesia ana dadi surga. Kebahagiaan tingkat tertinggi di dalam ajaran Sanskerta nirwana. Kebahagiaan tertinggi dalam ajaran Islam jannah. Kebahagiaan tertinggi dalam ajaran Jawa swarga, turunan dari bahasa Sanskerta karena perkembangan bahasa. Swarga loka. Nek neraka naraloka. Nek arepe nar. Jawane
neraka, Indonesiane neraka. Nah, istilah-istilah ini harus kita pahami. Itu yang terkait dengan Nggih. syafaat itu tadi. Nggih, sampun matur sembah nuwun Pak Argi. Nggih, nggih. Salam rahayu. Nggih, salam rahayu kepada pemirsa channel Suryo Alam. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi ada banyak kekurangan maupun kesalahan karena keterbatasan dan pengalaman saya yang masih belum banyak, belum lengkap. Harapan saya semoga dengan jabaran-jabaran ini ada yang menjadi manfaat untuk kita semua. Selain itu juga saya cara ngono ngelingno awakku dhewe. Jadi ketika menjelaskan seperti ini, apakah sama yang saya sampaikan dengan perilaku saya sehari-hari? Ini juga pembenahan untuk diri saya. Jadi orang ngomong terus barbar, ada rasa tanggung jawab yang besar. Untuk itu mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan maupun tersinggung, ada yang salah, nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi pemirsa channel Suryo Alam berkenan untuk memberikan maaf kepada saya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu.